Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pada kali ini kita akan belajar yang namanya Sistem Documentation Technique, ya, atau teknik sistem dokumentasi. Nah, sistem teknik dokumentasi ini terdiri dari 3 macam cara menggambar diagram alur. Ya. Yang pertama namanya diagram arus data. Data flow diagram, diagram arus data. Ya. Yang kedua adalah flow chart atau bagan alir. Yang ketiga adalah diagram proses bisnis atau bisnis proses diagram. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari 3 perbedaan ini. Jadi di dalam menggambar sebuah sistem informasi akuntansi kita harus memahami apa perbedaan diagram arus data, ya, bagan alir dengan diagram proses bisnis. Ya. Ini semuanya bagan alir, ya, bagan alir. Yang ini adalah diagram arus data, yang ini adalah bagan alir, yang ini adalah diagram proses bisnis. Oke, kita pelajari yang pertama adalah diagram arus data. Data flow diagram. Diagram arus data. Kita lihat. Di sini simbolnya ada ini. Ya, kotak, panah, bulat, ini garis 2 dan segitiga. Dimana ini adalah yang kotak ini adalah sumber dan tujuan data. Ini adalah arus data. Yang ini adalah proses-proses transformasi. Yang ini adalah penyimpanan data. Yang ini adalah internal kontrol atau pengendalian internalnya. Ya, kita coba contoh ini. 1. Sumber data. Data sumbernya adalah kotak ini. Nah, di sini kotak ini apa? Data sumber atau sumber atau tujuan data di sini. Sumber, ya. Ya, ini sumber. Data source sumbernya. Ini ada namanya arus data. Arus data B, lalu diproses. Nah, proses ini gambarnya bulat. Nah, ini bulat, yaitu proses transformasi. Kenapa kok di sini ada data kotak lalu dibulat? Ini adalah transformasi, diproses dari data sumber, ya, data mentah, ya, diproses, ya, di C dari A source ke B diproses datanya ke C, ya, prosesnya, lalu menghasilkan data tujuan yaitu J. Jadi hasil dari data sumber diproses jadi hasil di sini. Lalu C ini juga diproses lagi menjadi F sehingga menghasilkan data baru yaitu K. Nah, di sini. Lalu data-data ini disimpan di data store, simpan. 2 garis ini adalah simpan. Ini semua adalah gambar-gambar diagram arus data. Ya, ingat-ingat. Hanya ada kotak, panah, bulat dan 2. Ini adalah sumber atau tujuan data. Ini adalah transformasi data, ya, jadi diproses, ditransformasi, diubah ke bentuk lain data sumber ini lalu ke tujuan data lain. Lalu disimpan. Oke. Selanjutnya, nah ini sama aja, ya, seperti ini. Intinya seperti itu. Kita ke flowchart atau bagan alir. Di bagan alir ini ada lumayan banyak, ya.
Bagan alir ini menggambarkan adanya dokumen seperti ini gambarnya, diingat-ingat ya, atau adalah di buku nanti. Nah, ini kalau dokumennya tunggal ini seperti ini. Nah, ini kopi, jika ada kopi dokumen seperti ini. Nah, ini adalah electronic output atau hasil output elektronik. Ini electronic data entry data elektronik. Yang ini adalah alat input dan output elektronik. Yang ini adalah proses komputer. Ini manual operasi atau operasi manual. Ini database. Database itu terdiri dari banyak bermacam-macam data. Ini induk data istilahnya. Ini adalah pita magnetis. Yang ini adalah file dokumen paper ya, atau file dokumen dalam bentuk kertas. Ini adalah jurnal atau buku besar. Ini jurnal atau buku besar. Nah, ini adalah simbol proses ya. Panah-panah ini proses. Ini communication link. Nah, ini on-pack connector. Nah, biasanya ada banyak bagian. Jadi kalau di terakhir ini harus pindah ke departemen lain, misalnya dari produksi ke distribusi. Nah, ini menggambarkan bahwa ini berlanjut ya, bulat ini berlanjut di distribusi ya, departemen distribusi. Nah, ini lanjutnya langsung dikasih panah bawah-bawahnya, begitu ya. Nanti ada contohnya. Yang ini adalah konektor di luar halaman. Jadi misalnya ada di halaman lain, misalnya udah ada 3 departemen dan itu sudah tidak cukup di halaman itu, maka di bawah ada konektor ini, lalu di halaman selanjutnya konektor ini langsung dilanjutkan di bawahnya. Nah, ini adalah terminal. Terminal ini adalah awal, akhir atau titik interupsi dalam proses, juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar ya. Ini awal atau akhir, yang digunakan di awal atau akhir dalam proses. Misalnya ada pihak luar, misalnya ada pengiriman menggunakan pengiriman yang bukan dari perusahaan. Nah, ini bisa digunakan terminal. Decision ini pengambilan keputusan ya. Decision making step. Nah, misalnya dibutuhkan untuk dari pihak akuntan, decision untuk pengambilan keputusan mengenai penyusutan ya, misalnya penyusutan aset tetap, misalnya itu 5 tahun atau 10 tahun. Nah, ini pakai simbol decision ini, pakai kayak gambar wajik ya. Nah, ini adalah anotasi catatan tambahan. Catatan tambahan ada panah seperti ini, dan di sini diberikan catatan tulisan di 2 garis ini. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah payroll, penggajian. Ini adalah utang atau account payable. Di sini dimulai. Nah, ini dari pihak luar ya, human resource, payroll, penggajian ya. Ini ada dokumen yang lebih dari 1 ya, ditumpuk seperti ini. Ini ada perubahan karyawan, ada data karyawan, lalu di sini nanti diproses secara, kita lihat di sini, manual operation. Nah, manual, jadi ini masih proses manual. Lalu di sini ada gambar segitiga. Jadi segitiga ini apa? Paper, dokumen, file ya. File dokumen dalam bentuk kertas. Ini dalam bentuk kertas. Nah, ini ya. Lalu ini diproses lagi secara manual, lalu menghasilkan tax report atau pelaporan pajak. Lalu ini ada B, konektor B. Nah, konektor B, kita lihat on-pack konektor di dalam halaman. Nah, B ini loncat ke sini, ke account payable atau utang sini. Ini lanjut ke sini. Setelah adanya tax report,
Lanjut, ada text report, lalu diproses secara manual lagi, lalu menghasilkan ini ada text report, pada text CD voucher. Nah, di sini ada CD voucher atau mempersiapkan pembayaran pajak dan voucher pengeluaran kas. Voucher pengeluaran kas ya, voucher pengeluaran kas delivery. Oke, di sini tabs. Nah, lalu ada tanda lagi, ini dokumentasi secara manual ya, secara kertas. Lalu ada lagi, ini adalah konektor yang berbeda halaman. Ini kan di halaman 58. Nah, ini karena berbeda halaman, kita cari yang D di halaman selanjutnya. Ya, ini D. Lanjut di halaman dari 58 ke 59. Nah, ini D. Nah, diproses lagi. Ada dokumen-dokumen ya. Di sini diproses secara manual, lalu menghasilkan dokumen, lalu ini bank, pihak luar ya, ada pemerintah, bank, dan karyawan. Nah, ini adalah pihak luar perusahaan. Oke, paham ya sampai sini ya tentang konektor-konektor ini, panah-panah ini untuk diagram alirnya ya, kemana beralirnya dokumen-dokumen ini tadi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagan alir atau flowchart yang menggunakan elektronik ya. Nah, ini ada sumber elektronik kalau kita lihat ya. Jadi kalau ini manual, nah ini elektronik ya di sini. Ini electronic input and output device. Jadi perangkat input dan output elektronik. Kalau lihat yang tadi manual, yang ini elektronik. Nah, ini input elektronik, input sales data, display sales data ya. Di sini untuk input data penjualannya. Nah, di sini adalah untuk menampilkan data penjualan sehingga diproses masuk ke edit sales data and print customer receipt atau bond ya, bond yang kita terima seperti di Indomaret ya, print customer receipt yang diberikan kepada customer. Nah, ini menghasilkan customer receipt setelah diproses menggunakan elektronik lalu di print ya, sehingga menghasilkan bond apa sih, kwitansi yang kita terima kayak di Indomaret itu yang di print street itu. Nah, ini adalah tanda terima ya, istilahnya tanda terima pembayaran. Diproses lagi menggunakan proses komputerisasi, yaitu database, sehingga masuk ke dalam database. Ini database kan tadi yang Trapesium ini ya. Database lalu diproses menggunakan elektronik lagi sehingga menghasilkan output elektronik, yaitu customer account status atau status akun ya, status akun pelanggan, status persediaan, dan analisis penjualan. Kalau tadi kan nggak ada, dan tadi hanya data-data, tapi ini kalau elektronik langsung menghasilkan banyak hasil ya, itu hasil yang lebih lengkap lagi, yang lebih untuk bisa dianalisis. Nah, ini sama ya, sistem flowchart di sini intinya sama ya. Ini input elektronik diproses secara elektronik, ini di print ya, sehingga bentuknya print out ya, manual ya, di print manual tertulis. Nah, ini enggak tertulis, ini ya enggak tertulis, di proses menggunakan sistem semua sehingga ada database di sini, diproses lagi sehingga menghasilkan output elektronik juga. Lebih simpel ya yang elektronik. Oke, baik, itu tadi flowchart. Sekarang ada yang namanya
diagram proses bisnis. Mana yang tadi judulnya? Ya, diagram proses bisnis. Nah, ini adalah diagram proses bisnis. Jadi diagram proses bisnis ini juga tidak terlalu sebanyak dari chartnya yang dari bagan alir ya. Proses bisnis ini aja ada tanda bulat start, tanda bulat, lalu ada tebal di sampingnya adalah N atau akhir. Yang kotak ini kotak tapi agak nggak runcing ya, ini proses activity atau aktivitas prosesi. Nah, ini untuk wajib ini adalah decision, pengambilan keputusan. Ini flow, ini flownya kemana ya? Mengalir kemana data itu, lalu annotation. Nah, cara menggambarnya ini seperti ini. Ada employee ya, di sini adalah karyawan, di sini aktivitasnya. Jadi ada karyawan, ada yang melakukan, dan apa aktivitasnya. Nah, ini dimulai ya, start ya, dengan tipis garisnya. Lalu di sini ada complete new employee form. Nah, ini pegawai baru ya, atau karyawan baru mengisi form pegawai baru, lalu mengalir ke bagian payroll atau penggajian. Nah, lalu human research atau HRD-nya ini merubah data pegawai. Karena data pegawai baru dirubah datanya, data induknya dirubah, lalu ke payroll. Payroll menyiapkan apa aja? Di sini ada menerima kartu absen karyawan. Nah, ini ada absennya. Terus di sini ada mempersiapkan cek gaji karyawan, ringkasan penggajian. Nah, ringkasan penggajian, menyiapkan register penggajian dan laporan pajak. Lalu di sini ada update employees and payroll file, update file dari pegawai, karyawan, dan penggajian ya. Lalu ini N terakhir diupdate ya. Lalu ke account payable, utang, prepare tax check, total payroll check, dan distribution voucher. Nah, ini juga akan langsung ke account payable-nya atau utangnya, utang dari karyawan itu. Disbursement voucher dicatatkan ya, di sini. Mempersiapkan cek pajak, total cek penggajian, dan voucher pengeluaran di sini. Lalu ini karyawannya sendiri mengapprove ya, menyetujui atau menandatangani semua ceknya, cek gaji, cek pajak, dan cek penggajiannya. Cek penggajian, cek gaji, dan cek pajak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Lalu mengeluarkan ceknya kepada karyawan, bank, dan government. Ya. Di sini ada forward cash, meneruskan voucher pengeluaran kas ke Maston. Maston ini bagian dari akuntansi, mengupdate atau memperbarui buku besar dan membatalkan foto jurnal. Ya, di sini mengupdate buku besarnya, lalu selesai. Nah, itu tadi proses bisnisnya. Ada employee, ada activity. Kalau tadi di bagian alir itu cuma adanya bagian saja. Ada manajemen, ada general ledger ya. Itu ada payroll, ada account, itu bedanya itu. Ya, proses bisnisnya yang ini adalah bagian alirnya tadi, dan yang ini adalah diagram arus datanya ya, PAD.
Oke, pertemuan kitanya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.